Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Diren Handayani, mahasiswi farmasi Universitas Binawan Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mata kuliah toksikologi yang membahas tentang efek toksik hewan. Latar belakangnya, racun merupakan jumlah dari semua zat berbisa alami yang diproduksi oleh hewan. Racun merupakan sumber dari jutaan peptida dan protein yang bekerja pada berbagai target eksogen seperti saluran ion, reseptor, dan enzim di dalam sel dan pada membran sel. Hewan berbisa mampu menghasilkan racun dalam kelenjar atau kelompok sel eksokrin yang sangat berkembang dan dapat mengirimkan toksinnya selama tindakan menggigit atau menyengat. Nah, hewan beracun tidak memiliki mekanisme atau struktur untuk pengiriman racunnya, dan keracunan biasanya terjadi melalui konsumsi. Sifat racun pada hewan, racun sangat kompleks, mengandung polipeptida, protein dengan berat molekul tinggi dan rendah, amina, lipid, steroid, aminopolisakarida, quinon, glukosida, dan asam amino bebas, serta serotonin, histamin, dan zat-zat lainnya. Nah, beberapa bisa mengandung lebih dari 100 protein. Racun dapat diserap melalui transport aktif atau pasif, difusi terfasilitasi, atau pinositosis di antara mekanisme fisiologis lainnya. Selain aliran darah, sirkulasi getah bening tidak hanya membawa kelebihan cairan interstisial yang diproduksi oleh bisa, tetapi juga mengangkut komponen molekul yang lebih besar dan partikulat lain kembali ke dalam aliran darah. Jadi, racun yang lebih besar dari bisa ular, terutama dari Viperidae, mungkin masuk ke jaringan limfatik secara istimewa dan kemudian diangkut ke sistem vena sentral di leher. Kemudian tempat kerja dan metabolisme racun bergantung pada difusi serta partisi sepanjang gradien antara plasma dan jaringan di mana komponen disimpan. Racun juga dapat dimetabolisme di beberapa atau banyak jaringan berbeda sebelum menjalani ekskresi. Nah, kita akan membahas lebih lanjut apakah racun itu penting. Pertama, racun adalah sumber alat yang dapat digunakan untuk mempelajari sistem fisiologis kompleks seperti sistem kardiovaskular, sistem saraf, koagulasi, dan homeostasis. Yang kedua, racun merupakan sumber potensi obat baru serta setidaknya 5 agen sudah di pasar dan lusinan menjalani praklinis atau klinis uji coba. Yang ketiga, pengetahuan tambahan tentang komposisi dan fungsi venom diharapkan mendukung pengembangan perlindungan yang lebih baik terhadap envenomation. Kita membahas di sini reptil yaitu ular. Informasi umum dan klasifikasi ular memiliki 3 bilik jantung dan hampir secara eksklusif mengandalkan paru kanan yang membesar yang membentang kira-kira setengah dari panjang tubuh untuk respirasi. Ular berbisa terutama termasuk dalam famili Viperidae, Elaphae, Atractaspidae, dan Colubridae. Kelenjar racun diposisikan di dasar taring berongga panjang lebih kurang 30 mm yang dapat ditarik. Tekanan otot pada kelenjar menentukan jumlah racun yang dilepaskan. Alat penyalur racun lain yang sangat berkembang adalah karakteristik kobra meludah, dinamai sesuai kemampuan mereka untuk memproyeksikan racun melalui kelenjar yang menonjol dari dasar lubang taring. Kemudian racun dibawa ke mangsa atau target melalui pernafasan kuat yang disertai dengan suara mendesis. Nah, pengiriman racun melalui paparan racun adalah yang utama mekanisme yang digunakan ular untuk melumpuhkan dan membunuh mangsanya.
Bisa ular. Bisa ular merupakan campuran kompleks protein dan peptida yang terdiri dari senyawa enzimatik dan non-enzimatik. Juga mengandung kation anorganik seperti natrium, kalsium, kalium, magnesium, dan sejumlah kecil seng, besi, kobalt, mangan, dan nikel. Logam dalam racun ular kemungkinan besar merupakan katalisator untuk reaksi enzimatik berbasis logam. Dalam kasus beberapa phenylepid, ion seng tampaknya diperlukan untuk aktivitas antikolinesterase, dan kalsium mungkin berperan dalam aktivasi fosfolipase A dan faktor litik langsung. Beberapa protease tampak seperti metaloprotein. Beberapa racun ular juga mengandung karbohidrat, glikoprotein, lipid, dan amina biogenik seperti histamin, serotonin, dan neurotransmitter yaitu katekolamin dan asetilkolin, selain ion logam yang bermuatan positif. Bisa ular. Kompleksitas komponen bisa ular diilustrasikan dengan baik pada gambar berikut ini, yang mana penjelasannya, pendekatan sederhana akan mengelompokkan komponen toksin sebagai neurotoksin, koagulan, hemoragin, hemolitik, miotoksin, sitotoksin, dan nefrotoksin. Nefrotoksin menghasilkan kelumpuhan neuromuskular mulai dari pusing hingga ptosis untuk oftalmoplegia, kelumpuhan otot wajah yang parah, dan ketidakmampuan untuk menelan, untuk kelumpuhan kelompok otot yang lebih besar, dan akhirnya kelumpuhan otot pernapasan dan kematian karena sesak napas. Koagulan mungkin memiliki tindakan prokoagulan awal yang menggunakan faktor pembekuan yang menyebabkan perdarahan. Koagulan dapat secara langsung menghambat pembekuan normal di berbagai tempat dalam kasket pembekuan atau melalui penghambatan agregasi platelet. Kemudian miotoksin dapat berdampak langsung pada kontraksi otot yang menyebabkan kelumpuhan atau menyebabkan rhabdomyolisis atau kerusakan otot rangka. Mioglobinuria atau urin berwarna coklat tua dan hiperkalemia dapat terjadi. Agen sitotoksik memiliki sifat protolitik atau nekrotik yang menyebabkan kerusakan jaringan. Sarafotoksin menyebabkan penyempitan arteri koroner yang dapat menyebabkan berkurangnya aliran darah koroner, angina, dan infark miokard. Akhirnya, nefrotoksin dapat menyebabkan kerusakan langsung pada struktur ginjal yang menyebabkan perdarahan, kerusakan pada beberapa bagian nefron, kekurangan oksigen jaringan, dan gagal ginjal. Enzim bisa ular. Zinc metaloproteinase hemoragin itu merusak endotel dan menyebabkan perdarahan. Enzim prokoagulase yaitu trombin, aktivator faktor X, protombin, formasi fibrin. Fosfolipase A yaitu merusak mitokondria, eritrosit, leukosit, platelet, ujung saraf, otot, dan endotel. Kemudian enzim yang berikutnya itu hyaluronidase merupakan enzim proteolitik yang meningkatkan permeabilitas vaskuler yang menyebabkan edem, bula, ekimosis, nekrosis pada area gigitan. Toksikologi secara umum, bisa ular derik dan krotalid dunia baru lainnya menghasilkan perubahan dalam resistensi dan seringkali dalam integritas pembuluh darah, perubahan sel darah, dan mekanisme pembekuan darah.
perubahan langsung atau tidak langsung dalam dinamika jantung dan paru, dan dengan krotalit seperti C. durisus ptericus dan C. stulatus, perubahan serius pada sistem saraf dan perubahan pernapasan. Kematian pada manusia dapat terjadi dalam waktu kurang dari 1 jam atau setelah beberapa hari, dengan sebagian besar kematian terjadi antara 18 sampai 32 jam. 3 prinsip umum untuk setiap gigitan harus diingat. Yang pertama, keracunan bisa ular adalah keadaan darurat medis yang membutuhkan perhatian segera dan penilaian yang cermat. Yang kedua, bisa merupakan campuran kompleks zat yang proteinnya menyumbang sifat yang merusak paling utama, dan satu-satunya penawar yang memadai adalah penggunaan antivenom spesifik atau polispesifik. Yang ketiga, tidak setiap gigitan ular berbisa berakhir dengan envenom. Antivenom tersedia dalam beberapa bentuk, yaitu antibodi imunoglobulin G utuh atau fragmen imunoglobulin G seperti FAB2 dan FAB. Berat molekul imunoglobulin G utuh adalah sekitar 150.000, sedangkan FAB sekitar 50.000. Ukuran molekul imunoglobulin G mencegah ekskresi akhir dan menghasilkan volume distribusi yang jauh lebih kecil daripada volume FAB. Penghapusan paruh imunoglobulin G dalam darah sekitar 50 jam. Nasib akhirnya tidak diketahui, tetapi sebagian besar imunoglobulin G mungkin diambil oleh sistem retikuloendotelial dan menurun dengan antigen yang terpasang. Fragmen FAB memiliki waktu paruh sekitar 17 jam dan cukup kecil untuk memungkinkan ekskresi ginjal. Racun-racun juga dapat digunakan sebagai komponen kompleks toksin reseptor antibodi untuk diagnosis gangguan autoimun. Kesimpulannya, hewan berbisa menghasilkan racun dalam kelenjar sekretori atau kelompok sel yang sangat berkembang dan dapat mengirimkan racunnya selama menggigit atau menyengat. Hewan beracun adalah hewan yang jaringannya, baik seluruhnya maupun sebagian, beracun. Keracunan biasanya terjadi melalui konsumsi. Ketersediaan hayati racun ditentukan oleh komposisi, ukuran molekul, jumlah atau gradien konsentrasi, kelarutan, derajat ionisasi, dan laju aliran darah ke jaringan tertentu. Distribusi sebagian besar fraksi bisa agak tidak merata, dipengaruhi oleh pengikatan protein, variasi pH, dan permeabilitas membran di antara faktor-faktor lainnya. Racun bisa dimetabolisme di beberapa atau banyak jaringan yang berbeda. Karena komposisi proteinnya, banyak racun menghasilkan respon antibodi. Respon ini penting dalam memproduksi antiserum. Sekian presentasi dari saya. Sebelumnya saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.